Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan Frida Kazain. Mari kita buka pintu masa lalu dan jelajahi sejarah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang tokoh-tokoh Holocaust yang berlokasi di Jerman. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah di belahan bumi lainnya dengan garis waktu jauh sebelum peristiwa Holocaust terjadi. Kisah ini masih menjadi simbol cinta dari suami kepada istrinya sampai saat ini. Ini adalah kisah tentang Kaisar Mughal kelima India, yaitu Shah Jahan. Shah Jahan adalah putra Kaisar Jahangir dan cucu Akbar Agung. Ia sangat dekat dengan kakeknya dan setelah naik tahta, ia mengambil warisan Akbar dan memulai beberapa kampanye militer untuk memperluas kerajaannya yang luas. Sebagai putra ketiga yang lahir dari Kaisar Jahangir, awalnya tampak tidak mungkin bahwa ia akan menjadi pewaris terpilih untuk menggantikan ayahnya. Tapi seorang peramal telah meramalkan sebelum kelahirannya bahwa suatu hari ia akan menjadi kaisar. Bahkan setelah kematian Akbar, ia tetap jauh dari politik ketika ayah dan saudara lelakinya terlibat dalam konflik atas tahta. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menjadi sangat ambisius untuk tahta dan mulai menghilangkan semua saudara dan keponakan yang ia anggap sebagai ancaman. Ia juga semakin dekat dengan ayahnya dan diangkat menjadi kaisar setelah kematian Jahangir. Pada masa pemerintahannya, India menjadi pusat kekayaan seni, kerajinan, dan arsitektur. Shah Jahan dilahirkan sebagai Shah Abduddin Muhammad Khurram dari Kaisar Jahangir dan istrinya Putri Rajput Bilqis Makani pada tanggal 5 Januari 1592 di Lahore, Punjab. Menurut catatan sejarah, Shah Jahan merupakan salah seorang raja yang berhasil membawa Mughal pada kemajuan pasca era Akbar. Agak berbeda dengan kakeknya, Shah Jahan cenderung menerapkan syariat Islam dengan kaku. Ia menjauhi segala bentuk sinkretisme. Beberapa sumber menyebut kebijakannya juga menyasar bangunan-bangunan yang dianggap sebagai tempat penyembahan berhala. Situs-situs yang demikian itu dihancurkan oleh Shah Jahan. Perhatiannya terhadap kepentingan Muslim amatlah besar. Di lingkungan istana, para pejabat dan pengikutnya yang beragama Islam diberangkatkan ke Tanah Suci. Selama di Haramain, mereka diperintahkan untuk mengabarkan kepada jamaah haji tentang kebesaran Imperium Mughal. Shah Jahan pun menggiatkan ekspansi wilayah, khususnya di kawasan anak benua India. Militernya pun terbilang tangguh, total prajuritnya yang siap tempur mencapai 1 juta personel. Kekuatan itu cukup signifikan bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain pada masanya. Melalui berbagai ekspedisi militer, Shah Jahan sukses merebut banyak wilayah India di bagian tengah dan selatan. Satu persatu daerah para Rajput Hindu berhasil ditaklukkannya. Sasaran pasukannya bukan hanya non-muslim. Di dataran tinggi Decca misalnya, terdapat 3 negeri otonom yang berpenduduk mayoritas pemeluk Islam. Ketiga negeri itu adalah Ahmednagar, Bijapur, dan Golconda. Shah Jahan memerintahkan pengepungan terhadap benteng-benteng 3 negeri tersebut. Pada akhirnya, mereka menyerah dan menjadi bagian dari wilayah Mughal. Ekspansi Sang Sultan berlanjut hingga ke region Afghanistan dan Balkh. Bahkan sebagian Asia Tengah sempat dikuasainya pada tahun 1638 Masehi, tetapi lepas sekitar 3 tahun kemudian. Di Asia Selatan, hanya separuh India Selatan dan Pulau Thailand yang tidak dapat dikendalikan Imperium Mughal. Dengan wilayah yang amat luas itu, Shah Jahan pun menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang terpusat, sistematis, dan efektif. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial. Dalam keadaan negeri stabil, sang raja dapat mewujudkan berbagai proyek ambisiusnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan arsitektur. Pada masanya, cukup banyak kota di India yang menjadi pusat intelektual, seni, dan sastra. Shah Jahan sendiri memiliki kecintaan yang tinggi terhadap estetika puisi dan bangunan. Umumnya, sejarawan sepakat era Shah Jahan merupakan puncak pencapaian arsitektur khas Mughal. Tidak sedikit bangunan yang berdiri pada masanya menjadi legasi keindahan seni bangunan Islam India yang bahkan dapat dijumpai hingga saat ini. Beberapa di antara banyak peninggalannya adalah Masjid Jamak di Delhi, Masjid Mutiara di Agra, serta Taman Shalimar di Lahore. Dan tentu saja yang paling fenomenal adalah Taj Mahal. Shah Jahan membangun Taj Mahal demi mengenang istri ketiganya, Arjuman Benu Begum alias Mumtaz Mahal. Kisah cinta di antara mereka sudah terjalin lama. Raja Mughal tersebut mengenal wanita ini sejak masih berusia remaja. Kisah cinta mereka bermula saat Pangeran Khurram, panggilan Shah Jahan kala itu, bertemu dengan Mumtaz pada tahun 1607. Pangeran Khurram yang berusia 16 tahun berkeliaran di sekitar bazar kerajaan untuk menggoda gadis-gadis dari keluarga bangsawan yang mengelola stan. Di salah satu stand tersebut, Pangeran Khurram bertemu dengan Mumtaz Mahal. Saat itu, Mumtaz merupakan seorang gadis berusia 15 tahun yang ayahnya akan segera menjadi Perdana Menteri. Meski cinta pada pandangan pertama, keduanya tak langsung diizinkan menikah. Pangeran Khurram terlebih dahulu harus menikahi Kandari Begum.
Barulah kemudian ia mempersunting Mumtaz untuk dijadikan istri ketiga pada 27 Maret 1612. Mumtaz Mahal merupakan istri ketiga dari Shah Jahan I. Meski demikian, Mumtaz Mahal merupakan sosok yang paling dicintai oleh Shah Jahan. Pernikahan mereka merupakan pernikahan yang sangat dalam dan penuh dengan cinta. Mumtaz Mahal yang cantik, cerdas, berhati lembut, dan peduli pada rakyat segera memikat publik. Ia rajin membuat daftar janda dan anak yatim untuk memastikan bahwa mereka diberi makanan dan uang. Pada tahun 1631, 3 tahun setelah pemerintahan Shah Jahan, pemberontakan yang dipimpin oleh Han Jahan Lodi sedang berlangsung. Shah Jahan membawa militernya ke Deccan yang jauhnya sekitar 400 mil dari Agra untuk menghancurkan pemberontakan. Seperti biasa, Mumtaz Mahal yang tengah hamil besar tetap menemani di sisi Shah Jahan. Pada 16 Juni 1631, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat di tenda yang dihias di tengah perkemahan. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja, namun tiba-tiba Mumtaz Mahal sekarat. Saat Shah Jahan mengetahui hal tersebut, ia bergegas ke sisinya. Sehari setelah kelahiran putri mereka yang bernama Gauhara Begum, Mumtaz Mahal meninggal dalam pelukan suaminya pada usia 38 tahun. Ia dimakamkan segera menurut tradisi Islam di dekat perkemahan di Burbanpur. Disebutkan bahwa akibat sangat terpukul ditinggal belahan jiwanya, Shah Jahan pergi ke tendanya sendiri dan menangis selama 8 hari tanpa henti. Ketika ia muncul, ia dikatakan terlihat sudah sangat tua dan berambut putih. Setelah menang melawan Khan Jahan Lodi, Shah Jahan meminta tubuh Mumtaz Mahal digali dan dibawa sejauh 700 km ke Agra. Kepulangannya adalah prosesi besar dengan ribuan tentara mengiringi dan pelayat berbaris di sepanjang rute. Mumtaz Mahal kembali dimakamkan sementara di tanah yang disumbangkan oleh bangsawan Raja Jai Singh di dekat tempat Taj Mahal akan dibangun. Sebagai bentuk cintanya yang teramat besar, Shah Jahan mencurahkan segenap emosinya untuk merancang sebuah kompleks makam yang indah dan rumit. Taj Mahal bukan hanya dikenal karena sejarahnya, tapi juga bangunannya yang spektakuler. Tidak bisa dipungkiri, Shah Jahan membangun Taj Mahal dengan sepenuh hatinya. Bangunan dengan luas mencapai 42 hektar itu dilengkapi dengan kubah besar setinggi 73 meter dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil di sekitarnya. Sedangkan bagian makam dilapisi dengan marmer putih, tulisan kaligrafi Arab, juga 28 jenis batu semi mulia seperti batu lapis lazuli, marmer giok, hingga kristal yang disatukan dalam desain bunga yang indah. Dengan semua desain dan detail yang mewah, tidak heran jika pembangunan Taj Mahal memakan waktu lama. Taj Mahal dikerjakan selama 22 tahun dan membutuhkan tenaga dari 20.000 orang. Para pekerja itu berasal dari berbagai negara, mulai dari India, Persia, Kekaisaran Ottoman di Turki, hingga orang-orang Eropa yang datang membangun mausoleum atau menara yang mengawal bangunan utama Taj Mahal. Pembangunan Taj Mahal bukan hanya melibatkan manusia, tapi juga 1000 gajah. Sama seperti para pekerja, gajah-gajah ini juga bekerja selama 20 tahun lebih. Namun, berbeda dengan para pekerja biasa, para gajah digunakan untuk membawa bahan bangunan yang tidak bisa dibawa manusia. Di balik bangunannya yang indah, Taj Mahal juga ternyata menyimpan cerita yang cukup mengerikan. Sebuah kisah beredar bahwa setelah pembangunan Taj Mahal selesai, Shah Jahan memotong ibu jari arsitek dan juga seluruh pekerja yang terlibat dalam pembangunan Taj Mahal agar mereka tidak bisa lagi membuat bangunan lain yang lebih indah dari Taj Mahal miliknya. Meski kisah ini cukup populer, tapi untungnya hingga saat ini belum ada bukti bahwa Shah Jahan melakukan hal tersebut. Shah Jahan berharap itulah rumah terakhirnya untuk terus mendampingi sang istri terkasih. Memang, sejak Mumtaz Mahal wafat, kondisi psikologis Kaisar Mughal itu terus merosot. Ia tidak lagi fokus dalam membuat kebijakan-kebijakan negara. Bahkan, keadaan semakin parah dengan perang saudara yang dilakukan anak-anaknya. Mereka berambisi berebut tahta, tidak peduli pada ayahnya yang berduka. Menjelang akhir hayatnya, Shah Jahan mendekam di benteng Agra akibat intrik politik di lingkungan istana. Ironisnya, yang memenjarakan dirinya adalah salah seorang anaknya, yakni Aurangzeb. Setiap hari di kamar tahanan, raja kelima dinasti Mughal itu hanya bisa memandangi Taj Mahal dari jendela. Pada tahun 1666, Shah Jahan menghembuskan nafas terakhirnya. Sesuai wasiatnya, jasadnya dikebumikan bersebelahan dengan makam Mumtaz Mahal di dalam Taj Mahal.